kisah tentang memasang niat li takbiratul ihram. Anak tek mana ni? Silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan ini di luar pembahasan tentang sholat, tapi ada kaitannya dengan sholat. Sering akhir-akhir ini kita lihat orang yang sholat berjamaah, misalnya ada orang sholat sendiri, kemudian datang orang lalu dia menepuk, itu memang ada hadisnya, ada anjurannya. 4 mazhab itu memang ada. Itu bagaimana? Kalau memang tidak ada, kenapa tidak tunggu aja selesai sholat dulu itu baru kita tanya sholat apa itu berjamaah? Kadang dia sedang sholat sunnah, datang orang tepuk pundak langsung berjamaah. Nah kemudian kalau memang ada anjuran itu, bagaimana yang sholat sunnah tadi? Apakah menepuk lagi? Yang tadi jadi imam, jadi makmum, sekarang dia jadi imam, jadi giliran jadi imam. Jadi bagaimana nih? Memang ada anjuran hadis atau bagaimana? Yang kedua juga kaitannya dengan sholat berjamaah. Apabila sholat berjamaah sudah selesai, lalu tidak datang. Nah, karena saking sehari-harinya berjamaah, mengajaklah jemaah yang sudah sholat. Kamu jadi imam, padahal sudah sholat. Ini bagaimana? Apakah dia juga sholat lagi sebagaimana yang tadi dia lakukan? Atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, si berkaitan kanca makmum masbuk sembarang ini, makmum masbuk. Jadi makmum niki terbagi jadi dua, muwafiq dan masbuk. Si muwafiq niki adalah barang takbiratul ihram kanca imam. Kemudian masbuk niki si ketinggalan sampai rukuk si pertama. Makin ini kasusnya adalah orang yang salat artinya sembahyang wajib ini, dia tahu ya apakah sembahyang wajib gawena ataukah sembahyang sunat. Lalu tiba-tiba yang perlu datang langsung menepuk dengan isi sedang sholat niki, dengan tepukan niki memang peraturan lah pundak kanan nih, pundak kanan dia tertepuk niki peraturannya untuk mengangkat orang yang salat duluan niki sebagai imam tiang pelungguh. Nah, apabila yang pelungguh wah milu sembahyang le imam si angkat si duluan niki, walaupun sembahyang sunat ya gawene, yang pelungguh sembahyang wajib mau kepada jamaah sah salatnya. Kemudian dengan niki misal wah rakaat terakhir salat ba'diyah zuhur misalnya, rakaat terakhir itu yang pelungguh. Nah, kemudian dengan isi angkat jadi imam niki mau pahala masih pahala berumbuk pahalanya karena tiang tunggu membantu dengan sebelum datang niki untuk melakukan salat berjamaah. Nah, apakah tunggu sekali-kali? Nah, namun memanglah benar kesempatan untuk nunggu dia, misal dia terlalu terburu-buru lantaran pesawat negeri terbang ataupun napi juga bis dengan berangkat misalnya, atau sesuatu sih menyebabkan dia terburu-buru sementara dia berkepentingan untuk melakukan salat jamaah, maka tunggu lebih bagus, karena dengan menunggu niki akan jelaslah bahwa imam kita angkat niki ia pas jadi imam kemudian beliau menembi lamun memang arah kesempatan. Nah, keadaan si baru niki adalah merupakan salah satu rosah sebenarnya, sopok kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, apabila dengan salat berjamaah ternyata imam misalnya mengalami kebatalan, sementara sembahyang kan jadi dua, imam niki batal, langsung bubar. Imam niki mengambil wudu, terus makmum niki mesak dengan lanjutkan sembahyang. Nah, mungkin jadi begini niki, apakah kita lanjut si imam si batal niki jadi imam malik atau ngangkat makmum si buru jadi imam? Niki pun termasuk ya rosak kanggung.
imam si batal niki lamun batal misalnya dengan sebab batal wudhu niki, batal wudhunya ante jamaah banyak, memang salah sokok daripada jamaah secara kemudian niki maju jadi imam, barang imam si batal niki makmum jadi apa? Makmum jadi. Dik berarti lamun arah melanjutkan ia si ganti jadi imam, maka sembahyang jamaah selaku sah dan teibar pasal berjamaah. Lagu-lagu ni arah lagu. Enggak ada imam niki doang tahu. Enggak di imam niki doang tahu. Sementara makmum niki tidak tahu gerung berniat jarian dia tahu. Antena mumparin penyelesaian. Mesa-mesa penyelesaian. Apakah dengan kasus semacam niki para makmum isi kehilangan imam, nabi pun penyebabnya kehilangan ini. Kehilangan imam, masing-masing melanjutkan cara pribadi, namun akan teriktibar leniat isi pertama mone suatu berniat jadi makmum. Niki pun termasuk bagian daripada darurat, sehingga terkiaslah si para ulama saat salat khauf sewaktu terjadi perang berkecamuk. Jadi masing-masing lawan dari kelompok si pertama niki menyelesaikan sendiri-sendiri di saatnya si perang berkecamuk. Nah niki termasuk pada sila kesulitan dan darurat. Sila. Di dalam sholat menahan kencing dan kentut, apakah tidak cedera sholatnya tidak boleh? Yang kedua dan boleh. Kita bermakmum ada imam. Selesai imam membaca Fatihah, kita baca Fatihah si makmum kan. Saking panjangnya makmum dibaca ayat, kita ragu-ragu, sudah tidak baca Fatihah ini, apa langkah kita ini? Pertama, menahan keinginan lah ini. Menahan keinginan, tapi pun keinginan ini di dalam salat hukumnya makruh. Artinya salatnya sah, tapi dapat mengurangi nilai salat. Tidak menyebabkan batal salat kecuali kalau ada yang keluar daripada kotoran niki, baik angin sekalipun, maka saat nikah rusak salat ini. Nah kemudian di saat imam mungkin terlalu panjang dia membaca surat, kita yang ragu-ragu. Sementara yang kita ragu-ragukan imamnya ya, imamnya yang kita ragu-ragukan. Kita yang baca Fatihah niki sudah enggak? Ya, artinya karena kita asik mendengarkan bacaan surat imam sampai kita ragu-ragu, maka kembalikan saja kepada imam, sah sudah salat kita. Dalam kasus semacam ini ditanggung oleh imam, yakini bahwa ditanggung oleh imam, dan kembalikan kepada, kalau kita meragukan sesuatu yang memang ada, kita ragu-ragukan ada ndak, maka adanya itu diyakini. Kalau memang asalnya tidak ada, maka ndak adanya itu diyakini. Ya, tasyahud akhir. Ya. Itu yang dimaksud termasuk makmum masbuk. Maka misalnya begitu kita lagi sebentar dia salam ini imam, kita datang sudah langsung takbir ulang langsung dulu. Ikut sudah. Berapa yang kalimat yang bisa kita ikut? Ya, ikut akhir. Walaupun misalnya pikir at-tahiyatul barakatuh, salam langsung imam. Nah begitu salam sudah boleh kita angkat ke rakaat pertama ini. Ini keikutan kita dalam tasawuf itu adalah untuk memasukkan kita dalam rombongan imam itu sebagai seorang jamaah. Walaupun hanya kita dapat at-tahiyatul barakatuh langsung salam imam, sudah masuk, sudah kita jadi makmum. Itu termasuk salah satu daripada yang dinamakan makmum masbuk, artinya makmum yang didahului oleh imam. Sah sudah salat kita. Ayo.
kalau ini kan kalau kita musafir itu ada tujuan dan alamat. Alamat artinya adalah alamat tempat yang akan kita kunjungi. Kemudian tujuan itu adalah apa yang harus kita kerjakan. Sampai kita di alamat, misalnya kita ke Mekah ya, ke Mekah. Kita ke Mekah. Kita akan selesai melaksanakan umrah setelah 15 hari di Mekah atau 20 hari lah misalnya. Tapi sudah pasti dia akan selesai, kita akan kembali saat itu. Maka kita boleh hanya 4 hari 4 malam di tempat itu, di Mekah misalnya. Nah kalau ada masalah, ini tujuan kita ke Mekah itu apa? Untuk menyelesaikan masalah misalnya. Kita tidak bisa memastikan apakah dia selesai dalam rentang waktu 18 hari 18 malam atau tidak. Nah kalau dia tidak bisa kita pastikan akan selesai dalam rentang waktu 18 hari 18 malam, maka maksimal kita boleh kasar itu 18 hari 18 malam. Kalau kita tidak bisa pastikan. Nah kalau kita bisa pastikan paling tidak 18 hari 18 malam kita berada di tempat itu, masalah selesai 4 hari 4 malam kita boleh kasar salat. Dan nanti kita tidak pulang, mulai kita dikatakan safar juga. Nah, pada saat kita pulang itu kita safar. Ya safar berarti kita memulai lagi bersafar untuk pulang. Walaupun kan maksudnya kita akan pulang. Boleh sudah kita kasar di situ. Nah seandainya misal kita akan sampai Lombok, sebelum asar. Padahal tadi kita sudah jamak zuhur dan kasar yang jamak takdim. Ternyata sampai di Bil kita sudah sampai sebelum asar. Nah, tidak usah kita ulangi nanti, cukup dengan yang kasar tadi. Sudah jamak, sudah takdim tadi. Nah sebaliknya, kita sampai setelah asar, padahal kita belum salat zuhur. Padahal salat zuhur kita ini di saat kita harus dibolehkan untuk kasar. Maka kita kadang nanti di rumah dengan zuhur yang tamam 4 rakaat. Dan kemudian kapan kita mulai? Setelah kita keluar dari daerah. Misalnya orang Mataram, kita keluar ke Bil, berangkat. Di situ sudah ada zuhur, boleh kita kasar di Bil itu, jamak dan takdim, zuhur dan asar. Begitu juga maghrib dan isya. Seharusnya 84 kilo ya, 84 kilo perjalanan lurus. Kalau kurang dari itu, menurut Imam Syafi'i belum boleh. Jamaah yang sangat-sangat saya hormati, niki pengajian Tiangklo mudah-mudahan niki akan membuat Tiangklo semakin ingat dari nanti yang Tiangklo sampun praktekkan tentang sholat niki, mulai dari niat sholat sampai Tiangklo nanti menyelesaikan yang berkaitan dengan rukun 14 niki. Nah, niki Tiangklo baru sampai kepada niat, belum masuk kepada takbiratul ihram. Mudah-mudahan ke depan Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami bagaimana sih cara melaksanakan takbiratul ihram yang menurut fikih bagus. Atas segala perhatian yang kita sampaikan, terima kasih dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.